Halo Jack, Assalamualaikum. Balik lagi sama gue, Ilan Alkatiri di Persija Insight. Di video kali ini, gue mau coba ngebahas ada dua hal penting, dua berita yang lagi hot banget terjadi pro dan kontra di masalah tersebut. Gue akan ngebahas satu persatu. Tapi sebelumnya, gue mau seperti biasa ngingetin kalian untuk sholat dulu. Pause video gue, sholat, beres sholat, balik lagi ke sini, baru nonton. Jangan sampai kalian tunda sholat kalian hanya untuk nonton gue. Nggak bermanfaat, nggak penting. Jadi, sholat utamakan, setelah itu baru nonton gue lagi. Jadi gue mau ngebahas ada dua hal penting ini di sini. Yang pertama terkait masalah liga akan digulirkan lagi, dan yang kedua ada Aremania yang menolak untuk diperiksa supporternya. Gue akan bahas itu satu persatu. Yang pertama mungkin gue akan bahas dari jadwal liga yang akan segera dimulai tanggal 6 November ini. Oke, ini agak sedikit menarik, pro kontra. Nggak dimulai, banyak yang minta liga dimulai. Setelah dimulai, banyak yang bilang ini kasus belum selesai, kenapa dimulai? Gue mungkin nanti akan bahas itu juga. Jadi gini, akan dimulai tanggal 6, tapi penontonnya nggak full. Oke, penontonnya ini hanya sebagian di beberapa venue. Bahasanya kayak gitu. Venue yang dimaksud gue nggak ngerti apa. Mungkin stadion, mungkin tribunnya. Tapi kalau yang gue tangkap itu sepertinya tribunnya. Contoh, kalau misalkan kita Persija main di Patriot. Misalkan di belakang gawang ini nggak semua tribun ini keisi, mungkin ada beberapa blok yang harus dikosongin. Begitupun di timur misalkan mungkin ada beberapa blok yang harus dikosongin, mungkin kayak gitu. Nanti setelah tanggal 25-26 baru penonton bisa full lagi datang ke stadion. Gue bingung, gue baca beritanya ternyata alasannya supaya si PSSI mau coba dulu. Dia bilang, kita mau coba apakah penonton tertib atau penonton gimana, terus regulasinya untuk security-nya apa segala macam. Oke. Kalau untuk security-nya, ya memang itu harus dicoba. Tapi kalau untuk penontonnya, jangan dipukul rata. Kalau gue ngelihatnya kayak gitu. Misalkan, kemarin terjadi kerusuhan adanya di Malang. Kita di Jakarta nggak pernah ada kerusuhan. Kenapa harus kita kena imbasnya, stadion kita nggak boleh penuh, karena dianggap takut nggak kondusif. Kita kondusif. Udah berapa lama kita kondusif nggak pernah ada kerusuhan. Kenapa jadi kita kena dampak ya? Padahal kejadian itu terjadi hanya di Malang aja. Di kota-kota lain pun nggak ada kerusuhan. Jadi bagi gue nggak usah dikhawatirkan. Nggak perlu dikhawatirkan karena kekhawatiran itu nggak akan terjadi. Karena selama ini bertahun-tahun berjalan juga nggak pernah ada kerusuhan. Hanya kemarin di Malang aja ada kerusuhan. Jadi bagi gue jangan dipukul rata. Tapi nggak apa-apa kalau itu dijadi keputusan, mungkin ada baiknya. Mungkin yang harus diperhatikan bukan dari sisi supporternya, tapi dari sisi pengamanannya. Dari sisi security-nya, dari sisi penjaga pintunya yang 10 menit sebelum pertandingan selesai harus dibuka, atau lain-lainnya. Gue juga masih bingung ya, kenapa itu harus ditutup si pintu? Padahal biarin aja kebuka. Takut orang masuk ke dalam, ya jaga aja pakai orang. Jangan ditutup. Orang kalau misalkan sekarang di menit 70 mau pulang, berarti nggak bisa dong kalau pintunya ditutup. Itu juga peraturan harus dievaluasi lagi. Jadi jangan ditutup pintunya, tapi dijaga aja supaya nggak ada yang masuk dari luar ke dalam. Evaluasi ulang lah untuk proses penutupan pintu itu. Bagi gue aneh, kenapa pintu harus ditutup gitu. Terus lawannya siapa? Misalkan Persija. Oke, lawannya kalau banyak yang ngomong, "Bang, itu lawannya pasti Persib lagi karena kemarin kita itu nggak begitu di bola." Di bola itu biasanya yang gue tahu, gue nggak tahu di Liga Indonesia nih, kan agak antik gitu nih. Biasanya ini laga yang tertunda itu nggak jadi mundur jadwalnya, tapi dilompat. Nanti dia adanya di sela-sela libur atau di akhir kompetisi. Biasanya kayak gitu. Kalau misalkan gue ngeliat tanggal 6 jadi main, berarti kemungkinan besar Persija akan melawan, kalau nggak salah, Dewa United. Persija akan melawan Dewa United. Setelah itu tandang ke Sleman jadwalnya. Jadi dilewat tuh beberapa pertandingan. Banyak banget nih. Gue ngeliat di aplikasi nih. Yang dilewat pertama Persib, terus lawan Borneo Samarinda kita dilewat juga tanggal 8 Oktober kemarin harusnya. Tanggal 15 lawan Persik juga dilewat. Lawan PSIS juga bakal kelewat. Lawan Persebaya kelewat juga tanggal 30, dan tanggal 6-nya lawan Dewa United. Setelah itu PSS Sleman. Dan tanggal 20 Novembernya lawan Bali United. Jadi PSSI lagi sibuk cari jadwal nih, gimana caranya supaya jadwal yang kelewat ini kan banyak banget nih, lawan Persib, Persik, Surabaya, dan lain-lain banyak banget. Itu mau ditaruhnya di mana? Biarin nggak usah kita mikir, biarin urusan dia yang pada mikir. Kita nggak usah pusing mikirin gitu. Kita taunya dikasih jadwal, kita lakonin aja. Yang pasti harus menang. Oke, itu dari pembahasan mengenai kapan kita main. Tadi udah jelas tanggal 6. Full penontonnya tanggal 25. Berarti kita kelewat ini laga home ini.
Oke, berarti yang tanggal ada kitanya bisa nonton kapan tuh ya? Coba gue lihat nih ya. Tanggal 26 ya? Tanggal 11. Oh, ini tanggal nggak ada ya? Oh, ketemu lagi libur dong berarti. Desember nggak ada ya? Jadi ada lagi Desember. Mampus. Tanggal 26 nggak ada pertandingan home, Persija ketemu lagi 11 Desember. Gila, lama banget itu. 11 Desember baru kita bisa nonton home lagi. Jadi lawan Dewa United ini adalah kesempatan kita buat nonton laga Persija lagi. Setelah itu, waduh dadah bye-bye, udah kayaknya nggak ada pertandingan di home lagi. Oh ada lawan PSM Makassar, tapi tetap nontonnya kan belum full juga. Maksud gue yang full ini bisa nontonnya itu adanya di bulan Desember nanti tanggal 11, baru bisa full lagi stadion. Gila, masih lama banget itu. Aduh, mestinya ini segera dievaluasi. Oke. Gue mau ke kabar yang terbaru soal supporter Aremania. Jadi ada tim gabungan kayak tim pencari fakta gitu dari kubunya supporter dari Aremania ini. Dia juga mencari fakta dan lain-lain segala macam. Oke. Jadi gue mau ngejelasin pelan-pelan ya. Ini tanpa mengurangi rasa persaudaraan, tanpa mengurangi rasa pertemanan dan lain-lain. Ini gue berusaha objektif aja dalam menilai ya. Banyak orang mungkin yang pengen bersuara tapi nggak jadi. Tapi kalau gue berusaha menilai secara objektif. Gue berdiri di tengah-tengah. Gue nggak mandang ini, gue nggak mandang itu. Gue menyampaikan apa yang menurut gue pribadi harus disampaikan. Jadi gini, gue mau berpendapat gini. Aremania ini tim independen, disebutnya menolak gabungan gini, namanya tim gabungan independen pencari fakta. Gue nggak tahu kalau misalkan Aremanianya namanya kalau nggak salah tim independen Aremania atau apalah gitu dia. Nah, ketika TIGPF merekomendasikan akan memeriksa supporter Aremania, ditolak sama tim tersebut. Katanya dia bilang alasannya cukup masuk akal. Alasannya karena selesaikan dulu ini, masih banyak korban yang belum diurusin, kasus ini masih carut-marut, jangan dulu ke supporter. Jadi selesaikan dulu kasus yang lainnya. Oke, itu benar, itu nggak ada salahnya. Tapi gue mau menilai seperti ini. Penolakan ini adalah bentuk seperti kayak nggak mau diperiksa gitu. Oke, kan tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya inget ya, gue akan nyampeinnya pelan-pelan supaya kalian paham. Tujuan utamanya adalah usut tuntas. Yang mana kalau udah usut tuntas, berarti dituntaskan sampai ke ujung-ujungnya, sampai ke akar-akarnya. Tiap ucapan itu ada konsekuensinya. Ketika kalian ini periksa, berarti ada konsekuensinya, lu juga diperiksa. Supaya adil. Sekarang dari kepolisian udah diperiksa. Terus dari PSSI udah diperiksa. Dari PT LIB-nya udah diperiksa. Dari tentara udah diperiksa juga. Terus dari apa lagi nih? Satu lagi nih. Dari Indosiar, tadi gue udah ngomong belum tuh? Indosiar juga udah diperiksa. Dari semua pihak ini udah diperiksa, sisa satu yaitu supporter. Makanya terkesan semua orang, jadi gini, wajar aja kok gue diperiksa dia enggak. Biasa dalam segala kasus itu. Jadi ada banyak yang udah diperiksa, kenapa Aremanianya, supporternya nggak diperiksa? Kan timbul pertanyaan, direkomendasikan ke TI GPF, Mahfud MD. Akhirnya, oke kita periksa. Diajukan, ternyata Aremanianya menolak, jangan diperiksa. Gue nggak tahu alasannya apa, mungkin yang tadi, yang karena masih banyak kasus yang belum diselesaikan. Tapi bagi gue harus diperiksa. Karena apa? Karena sumber awalnya ini entah itu, jadi ada Aremania yang bilang kalau turun ke lapangan itu untuk support para pemain, untuk menyemangati para pemain. Itu pun salah dalam aturan. Jadi lo mau turun marah-marah, lo mau turun support pun, keduanya ini salah. Nah, ini berakibat ada penembakan gas air mata. Ini bukan gue yang nyampein, tapi dari hasil rangkuman tim TIGPF. Dia bilang, korban yang meninggal, kalimatnya gini, korban yang meninggal itu dipastikan karena desak-desakan yang diakibatkan dari tembakan gas air mata yang dipicu dari turunnya supporter ke lapangan. Itu jelas, konkret. Jadi awalnya turun ke lapangan, dan gue ngeliat kok, kalian juga ngeliat videonya, memang ada yang turun ke lapangan. Entah itu support, entah itu merusuh. Yang gue rasa yang turun-turun awal itu nggak ngerusuh ya. Dia pengen support atau dia mau, ya mungkin mau apalah, gue nggak ngerti turun ke lapangan. Apapun itu salah turun ke lapangan. Makanya ada penembakan itu. Banyak banget yang komen di gue, "Bang, lo kenapa nggak bahas yang Aremania?" Gue udah bilang, gue udah bahas di 3 video gue sebelumnya. Masa perlu gue bahas lagi?
Gue udah bahas tentang kesalahan supporter Aremania yang turun, kesalahan polisi yang nembak gas air mata, kesalahan panitia yang nutup pintu, kesalahan panitia yang ngejual tiket berlebih, kesalahan dari PT LIB yang pengen nyiarin malam, terus kesalahan dari PSSI yang kurang pemantauannya. Jadi semua pihak salah. Semua salah. Nggak bisa. Jadi kalau misalkan supporter nggak mau disalahkan, nggak bisa juga. Salah juga harus. Karena polisinya salah nembak gas air mata. Panitianya salah ngejual tiket lebih dan nutup pintu. Terus dari PT LIB-nya salah juga pertandingan malam. Dari Indosiar juga salah, katanya dia yang minta di pertandingan ini malam hari. Polisinya juga salah. Yang keduanya adalah dia membolehkan main malam dengan menambah personilnya. Yang terakhir ya ada kubu supporter juga. Masa semua salah supporter? Enggak, kita nggak bisa merem gitu aja. Jadi gue berusaha objektif. Silahkan kalian berkomentar di bawah. Entah apa itu pendapat kalian, gue nggak ada masalah. Karena bebas-bebas aja berpendapat. Cuman gue berpendapat sesuai yang gue pahami gitu. Gue kira cukup jelas deh pendapat gue kali ini. Gue juga sekaligus menjawab orang-orang yang nanya di kolom komentar gue, lo kenapa nggak bahas Aremania yang turun ke lapangan? Gue udah bahas ini. Jadi ya mudah-mudahan terjawab semuanya. Dan mudah-mudahan yang tadi liga mulai tertib, nggak ada kejadian seperti itu lagi. Dan nggak ada lagi supporter yang berani turun ke lapangan yang berakibat bisa jadi ramai banget seperti ini. Dan yang dirugikan banyak pihak, korban terutama. Lo jangan gini, nih gue jelasin sedikit terakhir gue jelasin gini. Lo jangan kecewa, Aremania jangan kecewa ketika gue bilang supporter yang turun ke lapangan salah. Lo harusnya bersama-sama gue menyalahkan orang yang turun ke lapangan. Jangan dibela karena salah. Akibat dia turun ke lapangan, adanya penembakan. Jadi mindsetnya itu dirubah dulu. Jangan bela yang salah. Gue mau siapapun yang salah bakal gue salahkan. Biarpun misalkan nih, jangan sampai terjadi. Tapi misalkan gue lagi nonton Persija, tiba-tiba anak Jackmania turun ke bawah. Nggak bakal gue bela tuh yang pada turun ke bawah. Bisa jadi gue caci maki yang pada turun ke bawah. Karena dia salah. Begitupun gue mau ngajak teman-teman Aremania, jangan sampai membela yang salah gitu. Yang harus dibela adalah korban kesian yang nggak tahu apa-apa. Karena akibat ulah orang-orang ini yang turun, jadi ada korban. Poin gue di situ sebenarnya. Jadi jangan pendapat gue ini lo salah artikan seakan-akan gue menyalahkan keseluruhannya. Enggak, gue nggak menyalahkan keseluruhannya. Gue menyalahkan orang yang turun ke lapangan. Dicatat, gue menyalahkan orang yang turun ke lapangan. Dan harusnya kalian juga menyalahkan itu, jangan ngebela itu. Oke, jadi cukup. Gue rasa cukup jelas banget itu pendapat gue. Mudah-mudahan ini bisa difahami. Kalau gue ada salah-salah kata, gue minta maaf. Tapi bagi gue, apa yang gue sampaikan ini menurut pemahaman gue. Oke, sekian dulu video dari gue. Gue Persija, gue champions.